Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lutfi Hardi, BP 191113-3007 dari kelas A Teknologi Penyimpanan Penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 objek praktikum saya. Objek 1. Pengaruh respirasi dan etilen selama penyimpanan produk hortikultura. Produk hortikultura adalah salah satu hasil kekayaan alam, yaitu buah, sayur, serta biji-bijian yang penting dalam hal pemenuhan kebutuhan zat gizi. Buah dapat dikelompokkan berdasarkan produksi etilen dan laju respirasi di saat pertumbuhan, yaitu buah klimaterik dan non-klimaterik. Buah klimaterik mempunyai peningkatan atau kenaikan laju respirasi setelah pemasakan, menghasilkan lebih banyak etilen pada saat matang dan mempercepat tingkat kematangannya. Buah non-klimaterik tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi dan menghasilkan sedikit etilen. Tujuan pengamatan untuk mengetahui pengaruh etilen dan respirasi pada produk hortikultura. Pada pisang dengan jeruk, hari pertama terdapat sedikit uap air dan jeruk mulai sedikit menguning. Hari kedua, uap air bertambah banyak, warna kuning pada jeruk bertambah, dan muncul sedikit bercak hitam pada kulit pisang. Hari ketiga, jeruk sudah berwarna kuning dan bercak hitam pada pisang semakin bertambah. Buah jeruk menjadi kuning dan terlihat matang karena pisang merupakan buah klimaterik yang akan mempengaruhi kematangan jeruk yang berwarna hijau sebelumnya. Uap air muncul karena meningkatnya respirasi pada pisang yang beriringan dengan etilen yang dihasilkannya. Pada pisang dan mentimun dihasilkan bahwa mentimun semakin kuning dan uap air semakin banyak sampai pada hari ketiga. Bercak hitam pada kulit pisang terlihat pada hari kedua dan ketiga. Terdapat uap air karena buah klimaterik seperti pisang masih mengalami respirasi setelah pematangan. Gas etilen semakin banyak sehingga menjadikan mentimun semakin berwarna kuning. Pada tomat dan lemon terdapat uap air pada hari pertama. Lemon mulai menguning pada hari kedua, terjadi karena adanya gas etilen pada tomat yang membantu pematangan lemon. Terjadi respirasi yang menghasilkan uap air dari tomat karena merupakan buah klimaterik. Pada tomat dengan mentimun terdapat uap air mulai hari pertama. Mentimun mulai menguning pada hari kedua karena pengaruh buah klimaterik, yaitu tomat. Tomat masih mengalami respirasi sehingga terdapat uap air. Pada pepaya dan nenas terdapat banyak uap air, perubahan warna dan tekstur pada hari ketiga, yaitu nenas sedikit menguning dan sedikit berair. Pada kulit pepaya terlihat sedikit bercak hitam. Perubahan terjadi karena gas etilen pada pepaya mempengaruhi peningkatnya kematangan pepaya dan buah di dekatnya, yaitu nenas. Uap air didapatkan karena pepaya masih mengalami respirasi setelah terjadinya pematangan. Pada alpukat dan jeruk terdapat uap air. Hari ketiga jeruk sedikit menguning dan alpukat berwarna hijau terang dari hari sebelumnya. Uap air dan perubahan warna disebabkan karena alpukat merupakan buah klimaterik mengandung gas etilen. Pada pepaya dan lemon muda terdapat uap air. Hari ketiga lemon sedikit menguning dan pepaya lebih kuning dari hari sebelumnya. Karena pepaya mengandung gas etilen yang merupakan buah klimaterik sehingga mempengaruhi buah non-klimaterik, yaitu lemon. Pada alpukat dengan mentimun terdapat uap air pada hari pertama. Hari kedua mentimun mulai sedikit kuning dan hari ketiga lemon semakin kuning, alpukat berwarna kecoklatan. Uap air dan perubahan warna disebabkan karena adanya buah klimaterik, yaitu alpukat. Gas etilen pada alpukat memacu kematangan alpukat dan buah non-klimaterik di dekatnya, yaitu mentimun. Kesimpulan, setelah proses pemanenan, buah tetap mengalami berbagai macam proses katabolisme hingga menuju ke arah kerusakan atau pembusukan. Pada buah klimaterik setelah pemanenan mengalami laju respirasi dan kematangan yang meningkat. Meningkatnya laju respirasi seiring dengan jumlah gas etilen. Gas etilen pada buah klimaterik akan mempengaruhi kematangan buah non-klimaterik. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan praktikum pada objek 1. Objek 2. Pengaruh kadar air selama penyimpanan.
Jagung merupakan tanaman pangan yang penting selain gandum dan padi. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak, dibuat tepung dari biji yaitu tepung jagung, dan beberapa bahan baku industri. Pada jagung, penanganan panen dan pasca panen diperlukan karena merupakan kegiatan yang dapat menentukan kualitas dan kuantitas produksi. Jagung yang siap dipanen biasanya ditandai dengan kriteria daun dan batang tanaman mulai mengering dan berwarna kecoklatan. Adanya lapisan hitam pada pangkal biji jagung. Pengeringan diperlukan sebelum pemipilan untuk menghindari terjadinya biji pecah, karena makin tinggi kadar air jagung yang dipipil, makin tinggi persentase butir pecah dan kadar kotoran. Untuk itu, kadar air biji harus diturunkan menjadi kecil 20%. Pemipilan pada kadar air biji 15-17% dapat menyelamatkan jagung dari infeksi cendawan. Benih jagung dalam bentuk jagung pipilan dikeringkan sampai kadar air benih aman untuk disimpan, yaitu 12-14%. Kadar air biji jagung yang aman untuk disimpan berkisar antara 12-14% karena tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan yang menghasilkan mitoksin, dapat mempertahankan volume dan bobot bahan sehingga memudahkan penyimpanan. Pada saat jagung dikeringkan terjadi proses penguapan air pada biji karena adanya panas dari media pengering. Objek 3. Pengaruh suhu selama penyimpanan. Daging ayam adalah daging yang banyak mengandung protein dan zat lainnya yang penting untuk kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Ketersediaan nutrisi yang lengkap menyebabkan daging menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Lama penyimpanan daging mempunyai pengaruh besar adanya bakteri yang tumbuh pada daging tersebut. Pendinginan pada suhu refrigerator merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan untuk mengawetkan serta memperpanjang masa simpan daging ayam. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem, sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel bakteri. Tujuan pengamatan untuk mengetahui pengaruh berbagai suhu selama penyimpanan pada daging ayam dan untuk mengetahui pada suhu berapa daging ayam tetap awet dan suhu berapa daging akan membusuk. Pada hari pertama, ayam disimpan pada suhu 0, 10, dan 25-30 derajat Celcius masih segar. Pada suhu 0 derajat Celcius di jam ke-6, daging ayam mulai membeku dan masih segar sampai jam ke-24. Pada suhu 10 derajat Celcius pada jam ke-6, daging ayam mulai dingin. Pada suhu 25-30 derajat Celcius di jam ke-3, daging ayam mulai pucat disebabkan karena suhu penyimpanan tinggi, dan di jam ke-12 mulai mengeluarkan bau busuk. Pada jam ke-24, daging ayam sudah pucat dan busuk. Pada hari kedua, ayam pada suhu 0 derajat Celcius membeku dan sedikit pucat pada jam ke-12 dan ke-24. Pada suhu 10 derajat Celcius, ayam dingin dan segar, tetapi pada jam ke-12 dan ke-24, daging ayam sedikit pucat. Hari ketiga dengan suhu 0 derajat Celcius pada jam ke-24, ayam beku dan sudah pucat. Ayam terlihat lebih pucat karena diselimuti es hingga membeku. Pada suhu 10 derajat Celcius, ayam menjadi dingin dan lebih pucat daripada hari sebelumnya. Kesimpulan, lama penyimpanan daging ayam dalam kemasan plastik berpengaruh terhadap pH, warna, tekstur, dan aroma. Penyimpanan daging ayam dalam suatu wadah plastik yang disimpan dalam lemari es masih baik dikonsumsi sampai 3 hari penyimpanan, sedangkan daging ayam yang disimpan pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius tidak baik dikonsumsi lebih dari 6 jam, karena pada jam ke-12, daging ayam sudah pucat dan berbau busuk. Bakteri dapat muncul pada daging ayam yang disimpan pada suhu ruang dan refrigerator. Jumlah bakteri pada suhu ruang lebih tinggi dibandingkan pada suhu refrigerator, namun pertumbuhan bakteri pada suhu refrigerator sangat lambat daripada suhu ruang yang begitu pesat. Berikut adalah dokumentasi praktikum objek 3. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.